Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Tidung digelar pada tanggal 14 Oktober 2009. 8 pasang calon bupati dan wakil bupati akan bertarung untuk menjadi pemimpin Tanah Tidung. Mereka diusung dari koalisi beberapa partai politik. Namun ada juga yang maju sebagai calon independen karena mendapatkan dukungan yang jumlahnya mencapai 1.000 lebih suara. Dari catatan Kantor Pemilihan Umum Tanah Tidung, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2007 tentang pedoman teknis tahapan pemilu pemilihan kepala daerah, masa kampanye dimulai pada tanggal 27 September 2009 dan disusul pelaksanaan penyampaian visi misi masing-masing kandidat di gedung DPRD Tanah Tidung. Beberapa calon bahkan ada yang maju bermodalkan dengan dana yang minim, yaitu dengan modal Rp60 juta saja. Dari beberapa calon bupati dan wakil bupati Tanah Tidung, sebagian besar dari mereka adalah pejuang-pejuang lahirnya Kabupaten Tanah Tidung. Berkat perjuangan mereka inilah Kabupaten Tanah Tidung bisa menjadi kabupaten. Kini, di antara tim sukses dan pahlawan pemekaran Kabupaten Tanah Tidung itu saling bersaing untuk menjadi lawan dan seteru memperebutkan tahta tertinggi di dalam pemerintahan Kabupaten Tanah Tidung. Meski mereka berseteru dan bersaing, namun tujuan utama mereka adalah sama, yaitu ingin menjadikan Kabupaten Tanah Tidung menjadi lebih maju lagi, lebih sejahtera dan tidak tertinggal dari kabupaten lain yang ada di Kaltim maupun di Indonesia. Sebelum kampanye rapat umum pemilihan kepala daerah digelar mulai tanggal 28 September sampai 9 Oktober, pada tanggal 27 September 2009 lalu telah digelar acara penyampaian paparan misi program calon bupati dan wakil bupati. Masa kampanye telah dimulai pada tanggal 28 September dan berakhir pada tanggal 9 Oktober. Masing-masing cabut dan cawabuk memanfaatkan momen ini sebagai sarana mempromosikan diri kepada masyarakat Tanah Tidung. Ada yang menggelar hajatan dengan mengadakan panggung hiburan terbuka. Artis-artis lokal kebagian job mengisi acara panggung terbuka yang digelar di lapangan terbuka. Panggung-panggung hiburan semacam ini jarang sekali diadakan di Kabupaten Tanah Tidung. Hampir setiap kali acara kampanye terbuka dihadiri ribuan pengunjung. Tua muda berbaur menjadi satu, yel-yel yang diteriakan pembawa acara menyulut semangat penonton. Masa tumpah ruah berbaur dalam pesta demokrasi yang paling demokratis. Pesta demokrasi yang akan dicatat masyarakat Tanah Tidung dan masyarakat Kaltim. Artis lokal mulai berdatangan ke Kabupaten Tanah Tidung. Tak ketinggalan bintang kontes dangdut Indonesia silih berganti dibawa masing-masing cabut dan cawabuk ke Kabupaten Tanah Tidung. Tujuannya adalah satu, yaitu mencari simpati massa, mencari dukungan, bahkan mencari suara. Juga yang menggelar kampanye dengan cara melakukan konvoi. Pasangan cabut dan cawabuk diusung melalui konvoi dan diikuti ribuan pendukungnya. Konvoi mengelilingi jalan-jalan utama di Kabupaten Tanah Tidung menjadi tontonan tersendiri. Suara raungan gas mobil dan motor berbaur dengan suara teriakan yel-yel dari pengeras suara. Suasana Tideng Pale yang tadinya damai berubah menjadi hiruk-pikuk dengan keramaian. Konvoi sepanjang 4 km ini telah menyedot perhatian warga Kabupaten Tanah Tidung. Masyarakat menyaksikan konvoi ini dengan sukacita. Pesta demokrasi yang paling ditunggu, pesta demokrasi yang akan menjadikan Kabupaten Tanah Tidung menjadi lebih sejahtera lagi. Arak-arakan mobil dan sepeda motor ini menuju lapangan terbuka, di mana bintang-bintang KDI sudah menunggu untuk menghibur mereka. Sentakan dan goyangan bintang KDI membuat suasana kampanye menjadi lebih semarak lagi. Pilkada Tanah Tidung merupakan pilkada yang paling demokratis, dengan jumlah peserta calon bupati dan wakil bupati terbanyak, yaitu 8 kandidat, dengan jumlah pemilih yang hanya mencapai 10.000 suara. Hari yang ditunggu sudah tiba, masa pencoblosan suara pun telah dimulai. Masyarakat Tanah Tidung berduyun-duyun datang ke tempat pemungutan suara. Antusias warga di dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Tanah Tidung cukup tinggi. Warga dari tua dan muda datang ke TPS untuk memilih calon bupati dan wakil bupati pilihannya. Sedikitnya terdapat 43 TPS yang tersebar di 3 kecamatan. Proses pencoblosan berlangsung lancar. Kesadaran warga Tanah Tidung begitu tinggi. Para kandidat dan masyarakat begitu yakin bahwa menang kalah adalah hal yang wajar.
Siapapun yang menang, dialah yang menjadi pilihan masyarakat Tanah Tidung. Para kandidat sudah berjanji siap menang dan juga siap kalah. Setelah pemilihan usai, kotak suara dibuka untuk dilakukan perhitungan. Pembukaan kotak surat suara disaksikan masing-masing saksi dari para calon bupati dan wakilnya. Proses pembukaan yang dilanjutkan dengan penghitungan ini juga disaksikan oleh petugas KPU, Panwaslu, dan juga aparat kepolisian dan TNI Angkatan Darat. Hasil perhitungan surat suara pasangan Undinsyah Markus melejit meninggalkan ketujuh calon bupati lainnya. Pada putaran pertama, pasangan Undinsyah Markus berhasil meraih 26% suara, dan pasangan Jaya Putra Hendrik berhasil meraih 19% suara. Di posisi ketiga, pasangan Abdul Rauf hanya memperoleh 16% suara. Tidak ada satu kandidat pun yang unggul lebih dari 30% suara. Maka Pilkada Tanah Tidung akan berlangsung 2 putaran. Dari peninjauan secara acak, saya kira secara keseluruhan bisa kita katakan bahwa proses penyelenggaraan pilkada ini berjalan lancar menurut kepala daerah ini, dan partisipasi pemilih juga tampaknya sangat baik. Rata-rata di atas 60% semua yang sudah kita lihat. Ya, pada jam 11. Kita masih menyisakan 2 jam lagi kan untuk menunggu para pemilih yang belum datang ke TPS. Kalau menurut Bapak ada kendala apa yang harus? Kendala apa kira-kira temuan tadi? Ya, saya juga melihat ada sesuatu kendala yang berarti sampai dengan saat ini. Ya barangkali saja Bang, kalau di sini ya Pak Bupati, geografis saja barangkali ada para pemilih yang tinggal agak jauh dari TPS atau pekerjaannya juga jauh dari rumah, sehingga memerlukan waktu saya kira untuk kembali dan menggunakan hak pilihnya. Melihat dari perolehan sementara ini ada 3 potensi yang nanti akan kita ambil 2 dari 3 itu mungkin pertama itu mungkin Pak Jaya Putra, kedua Pak Rauf nama Silvosik, kemudian Pak Undinsyah. Yang itu ya. Saat ini yang nomor 1 siapa Pak? Saat ini yang nomor 1 itu dari Pak Undinsyah. Oh, belum Pak. Berapa persen soal sudah Pak? Belum kita konfirmasi karena itu masih dalam tahapan dalam perhitungan di PDK. Kedua pasang calon bupati dan wakil bupati yang maju ke putaran kedua yaitu adalah pasangan Undinsyah Markus dan pasangan Jaya Putra Hendrik. Putaran kedua pelaksanaan pemungutan suara berlangsung tanggal 26 November 2009. Kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Tanah Tidung yaitu Undinsyah Markus dan Jaya Putra Hendrik akan bersaing ketat. Undinsyah yang meski sudah unggul pada putaran kedua ini masih harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan pasangan Jaya Putra Hendrik. Begitu juga pasangan Jaya Putra Hendrik, meski perolehan suaranya pada putaran pertama tertinggal jauh, ia masih mendapat dukungan dan simpati dari partai-partai yang merapat ke kubu Jaya Putra Hendrik. Pilkada putaran kedua digelar tanggal 26 November 2009. Dua pasangan calon bupati dan wakil bupati, yaitu Undinsyah Markus dan Jaya Putra Hendrik, sama-sama merasa yakin akan memenangkan pilkada putaran kedua. Pada putaran kedua ini, masyarakat mulai berdatangan ke TPS-TPS. Mereka akan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin Kabupaten Tanah Tidung. Pada putaran kedua ini, pasangan Undinsyah Markus akhirnya dapat mengungguli pasangan Jaya Putra Hendrik. Selisih suaranya pun tak terpaut jauh, hanya berkisar ratusan suara saja. Meski hanya berkisar ratusan suara, namun sangat menentukan kemenangan. Jaya Putra dan Hendrik yang tadinya terpaut jauh kini mampu mengimbangi perolehan suara Undinsyah Markus. Namun sayang, Undinsyah unggul perolehan suara. Pasangan Jaya Putra Hendrik melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, namun gugatannya ditolak. Dengan penolakan tersebut, maka pasangan Undinsyah dan Markus resmi menjadi pemenang pilkada yang pertama kali diadakan di Kabupaten ke-14 di Kaltim tersebut.